Bu Guru, sudah siap? Ya, bagaimana ibu-ibu, sudah siap semuanya? Ibu siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di hari yang cerah ini, di siang hari masih bisa bertemu bersama ibu-ibu semua. Semoga di pelatihan ini ibu-ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, di mana tidak terasa kita sudah masuk pada hari yang ke-9 ya Bu. Ya dengan kita pelatihan ini sudah masuk hari yang ke-9. Di dalam mengikuti pelatihan sekolah penggerak, tentunya sebelum kita mulai kegiatan ini kita didahului dengan mengucap doa agar kegiatan kita lancar. Yang mungkin doa ini bisa saya serahkan kepada Bu Guru yang bisa memimpin. Ibu Guru Nur Halimah mungkin bisa untuk memimpin doa untuk kita semua. Saya persilakan Bu Nur Halimah. Ya, Bu. Iya. Halo. Iya. Ya. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Baiklah, sebelum melakukan kegiatan hendaknya kita berdoa dulu agar kita diberi kemudahan dan diberi ilmu yang bermanfaat ya untuk penelitian hari ini. Baiklah, akan saya mulai. Saya pimpin secara Islam, saya pimpin doa kita secara Islam. Pertama-tama adalah kita membaca Yaumul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena boleh karena stain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu ya rabbana walakal hamdu walakas syukru. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Segala puji serta rasa syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami sehingga kami bisa mengikuti kegiatan pelatihan ini. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan kami sebagai kegiatan yang Engkau ridhoi, yang membawa rahmat kepada kami semua. Ya Allah yang Maha Mengetahui, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, serta berikanlah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan ilmu yang telah Engkau karuniakan itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kesehatan serta keikhlasan mengikuti kegiatan pelatihan ini. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Doa sudah kita mulai. Terima kasih kepada Ibu Nur Halimah yang sudah membacakan doa untuk kita semua di kegiatan pelatihan ini. Dan selanjutnya untuk lebih menambah cerianya kita, karena di siang hari ini biasanya ibu-ibu pada mengantuk ya. Jadi barangkali kita mulai dulu dengan news breaking yang saya persilakan kepada Ibu Siti Fatimah untuk bisa melaksanakan kegiatan news breaking pagi di siang ini biar ngantuknya hilang ya ibu-ibu ya. Silakan Ibu Nur Siti Fatimah Ma'ruf. Terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan memimpin Isbreaking agar supaya kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar. Saya berikan contoh dulu ya. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. The best, yes. Saya ulangi lagi ya. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. The best, yes. Yes. Bisa sama-sama? Ya. Ayo, satu kali lagi. Tepuk semangat. I am the best. We are the best. You are the best. The best. Yes. Iya, terima kasih Bu Siti Fatimah yang sudah membawakan Newsbreaking. Insya Allah kita di siang hari ini tidak ngantuk lagi karena sudah dimulai dengan yes. Oke, baiklah ya ibu-ibu sekalian. Amin. Bahwa saya akan mencoba membuka ya saya akan share materi yang saya akan bawakan pada siang hari ini. Sebentar ya, Bu. Ya, bagaimana ibu-ibu sudah terlihat? Belum ada, Bu. Belum ada. Sudah terlihat? Belum ada. Materinya belum. Ada, Bu. Belum community. Sudah? Belum ada gambarnya, Bu. Sebentar ya. Bagaimana ibu-ibu sudah terlihat? Sudah, Ibu, sudah terlihat. Sudah. Ya. Untuk materi yang saya akan bawakan di siang hari ini yaitu kurikulum sekolah penggerak. Di dalam kurikulum sekolah penggerak ini saya mengambil istilah yaitu istilah merdeka. Ibu ada yang bisa menyebutkan merdeka ini seperti apa, Bu? Bisa yang menyebutkan kata merdeka? Bagaimana kita menyebutkan kata merdeka? Ibu-ibu bisa? Ada yang bisa menyebutkannya? Merdeka ya. Kalau kita lihat bahwa kurikulum di sekolah penggerak ini saya mengambil kata merdeka, ada tapi merdekanya bukan merdeka 1R tetapi 2R. Ada yang bisa ya? Kenapa saya mengambil merdeka ini, kata merdeka? Ibu Siti Fatimah? Baik, Bu ya. Kalau kita melihat kata merdeka ini saya angkat merdeka karena di dalam merdeka itu kita memerdekakan anak-anak di dalam melaksanakan pendidikan. Jadi merdeka itu karena sehubungan dengan sekolah penggerak ini bahwa kita memerdekakan anak dalam pembelajaran.
Nah, kita mulai dengan huruf M yang ada. M itu mulai dari diri sendiri. Ya, jadi ya artinya dari M itu adalah mulai diri sendiri. Kemudian ada E-nya, yaitu eksplorasi konsep. Nah, bagaimana kita bereksplorasi konsep di dalam pengembangan kurikulum nanti? Ada ruang kolaborasi. R-nya itu adalah ruang kolaborasi. R yang kedua ada refleksi terbimbing. Kemudian huruf D-nya adalah demonstrasi konsep. Ya. Yang E-nya adalah elaborasi pemahaman. Dan K adalah koneksi antara materi. Sementara A-nya adalah aksi nyata. Ya itulah ya yang ada di dalam kurikulum sekolah penggerak dalam kata merdeka itu. Nah, sekarang kita mulai ya. Kita lihat slide selanjutnya. Memulai dari diri sendiri. Ya. Menurut ibu-ibu ya, apa yang ibu ketahui tentang kurikulum itu sendiri? Ya. Gimana Bu? Ada yang bisa memberikan penjelasan tentang kurikulum? Kalau kita memulai dari diri kita sendiri, tentunya kita mulai dari kurikulum itu mulai dari diri sendiri. Ya, bisa menjelaskan tentang kurikulum itu, Ibu? Ya, Bu Hasminda? Iya, Bu. Apa yang Ibu ketahui tentang kurikulum? Ya, menurut saya kurikulum itu adalah rencana pembelajaran atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam melakukan aktivitas kegiatan belajar mengajar. Begitu Bu menurut saya. Ya, terima kasih Bu Hasminda. Masih ada lagi yang bisa memberikan penjelasan tentang kurikulum itu? Kalau Ibu Musdalifah, menurut Ibu bagaimana? Ibu Musdalifah bisa memberikan penjelasan sedikit tentang kurikulum. Menurut Ibu bagaimana, Bu? Oh iya. Ibu Siti Fatimah? Ya, baik Bu. Terima kasih. Menurut saya, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Menurut saya begitu, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Siti Fatimah ya. Ya, bahwa kurikulum itu merupakan satu pedoman kita bagaimana kita akan menggunakan di dalam pelaksanaan proses pembelajaran ya dari mulai diri kita sendiri. Oleh karena itu, bagaimana kita memahami kurikulum sekolah, di mana kurikulum sekolah penggerak dan bagaimana peran pemangku kepentingan dari tingkat pusat sampai ke tingkat satuan pendidikan untuk menciptakan pembelajaran dan asesmen yang berpusat pada anak. Ya, baik Ibu-ibu ya, kita lihat bagaimana tentang kurikulum sekolah penggerak itu. Nah, kurikulum sekolah penggerak merupakan penyempurnaan. Kita tahu bahwa kurikulum sekolah penggerak itu merupakan penyempurnaan dari kurikulum yang sudah kita gunakan sebelumnya, yaitu dari kurikulum 2013 PAUD yang sekarang disempurnakan di dalam kurikulum sekolah penggerak. Nah, untuk itu kurikulum sekolah penggerak ini saya menggunakan istilah yang khas yang dari kata merdeka tadi. Kenapa saya pakai istilah itu? Karena ya kurikulum sekolah penggerak diharapkan kita dapat ya
melaksanakan agar pada proses pembelajaran Rizka, main belajar coba itu berpusat anak pada anak. matikan lampu. Ya, Atau selanjutnya gara-gara lampu makanya mukanya mama tidak kelihatan. Ika, yang kedua adalah Ika, bagaimana peran kurikulum. coba Ya. matikan nak. Bagaimana peran kurikulum di dalam pembelajaran? Ada yang bisa menjawab ibu-ibu bagaimana peran kurikulum itu di dalam pembelajaran? Ya, Untuk mengukur ya saya Bu. pelajaran. Iya, bisa. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kurikulum ini memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan, di mana menjadi tolak ukur terhadap pencapaian pendidikan, yaitu sebagai salah satu bagian yang ada di dalam sistem penyelenggaraan pendidikan. Iya, Gitu saja. iya. Bagus sekali Bu ya, Bu Musdalifah. Terima kasih bahwa memang kurikulum itu adalah merupakan ya barometer kita di dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Selanjutnya, bagaimana ibu-ibu selama ini menggunakan kurikulum sebagai peta jalan untuk proses pembelajaran sehari-hari? Ada yang bisa memberikan penjelasan? Bagaimana selama ini ya ibu-ibu menggunakan kurikulum sebagai peta jalan untuk proses pembelajaran sehari-hari? Tentunya kita ketahui di dalam proses pembelajaran itu kita berpedoman pada kurikulum yang sudah kita susun. Nah, bagaimana menjadi peta jalan untuk dalam satu proses pembelajaran kita? Silakan Ibu. Mungkin Ibu Siti Fatimah bisa menjelaskannya. Gimana Bu? Bu, hilang jaringan. Iya. Ibu Hasminda bisa memberikan penjelasan bagaimana kurikulum itu sebagai peta jalan untuk dalam proses pembelajaran sehari-hari. Ada yang bisa menjelaskan? Saya Bu. Iya. Saya Silakan Ibu Harsila. Ya, Iya. ya. Sebagai pembelajaran alur atau tujuan yang mengarah pada satu tujuan. Iya. Ya. Ya baiklah ya bahwa kurikulum dikatakan sebagai peta pembelajaran dalam sehari-hari itu di mana peta jalan merupakan alur-alur yang mencapai satu tujuan. Jadi ya ketika kita melaksanakan proses pembelajaran bahwa kita memang harus punya alur. Jadi ya dalam ada pembukaan, ada inti, ada penutup ya pada saat kita melaksanakan proses pembelajaran sehari-hari. Oke ya. Selanjutnya ya, untuk selanjutnya bagaimana selama ini Anda mengukur ketercapaian tujuan yang ada di dalam kurikulum? Nah, bagaimana ibu-ibu melaksanakan kurikulum itu untuk mencapai tujuan yang ada di dalamnya? Bisa ya untuk dijelaskan? Ibu Harsila? Apa yang Ibu ketahui tentang bagaimana mengukur pencapaian tujuan yang ada di dalam kurikulum? Bu, kalau menurut saya, bagaimana yang kita mengukur ketercapaian tujuan yang ada di dalam kurikulum itu dari cara kita mengukur ketercapaian dari penilaian anak didik. Iya. Mungkin Ibu Musdalifah bisa menambahkan untuk mengukur ketercapaian tujuan yang ada di dalam kurikulum. Ibu Siti Fatimah bisa menambahkan sedikit?
Ya, apa yang dikatakan oleh Ibu Harsila tadi bahwa untuk mengukur tercapaian tujuan yang ada di dalam kurikulum, yaitu bagaimana melihat di dalam kegiatan anak. Oleh karena itu ya selama ini mengukur capaian pembelajaran itu ada pada asesmen, bagaimana menggambarkan menggunakan asesmen sehingga ya tercapainya tujuan yang ada ya bisa kita lihat pada saat penggunaan bagaimana pengukuran tercapaian tujuan yang dilaksanakan nanti. Baik Ibu-ibu, berarti ya dari gambaran-gambaran Ibu-ibu itu bahwa sudah memahami, berarti Ibu-ibu sudah memahami apa yang menjadi dasar dari kurikulum serta suatu upaya bahwa kita harus memang memahami kurikulum untuk menjalankan atau menjalani proses pembelajaran dalam sehari-hari. Yang kedua ya, tadi ya dari kata merdeka tadi M-nya ya, bagaimana kita melalui dari diri sendiri. Yang E-nya adalah eksplorasi konsep ya. Eksplorasi konsep kerangka dasar kurikulum yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di dalam melalui hal yang paling fundamental, yaitu kurikulum. Kemudian ya, yang kedua adalah kurikulum yang bersifat dinamis, sehingga harus selalu dikembangkan seiring dengan kebutuhan perkembangan zaman, maka perlu pembelajaran dengan paradigma baru. Sebelum saya lanjut bahwa peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui hal yang sangat fundamental itu ya, kita tahu bahwa di mana kurikulum yang dibawa dikatakan bersifat dinamis. Ya, kurikulum bersifat dinamis itu kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan zaman. Jadi dengan adanya paradigma baru, maka ya jelasnya kita sekarang yang alhamdulillah masuk pada program sekolah penggerak, kita tentunya membuat kurikulum yang dikatakan dengan kurikulum sekolah penggerak. Ya, oleh karena itu kita ya harus bagaimana meningkatkan pembelajaran yang ada di sekolah penggerak itu, tentunya kita menyusun ya kerangka kurikulum, kemudian kurikulum KTSP ya atau kurikulum satuan pendidikan, yaitu yang kita gunakan di satuan pendidikan kita sebagai sekolah penggerak. Kemudian ya eksplorasi konsep tadi yang berikutnya, kemudian terbentuklah kurikulum sekolah penggerak. Ya sekarang yang kita sedang dilaksanakan pada pelatihan ini, yaitu bagaimana kita menyusun kurikulum sekolah penggerak di dalam satuan pendidikan kita. Kemudian ya berikutnya adalah salah satu prinsip pembelajaran dengan kurikulum antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Ya, itu ya sehingga tadi saya katakan ada bagaimana pengaruh pemangku kepentingan di dalam penyusunan kurikulum sekolah penggerak. Dan yang terakhir ya, bagaimana prinsip pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak itu yang kita lihat bahwa kewenangan dari pusat sampai ke satuan pendidikan. Yang pertama adalah kewenangan pusat, kita lihat yang pertama adalah struktur kurikulum, yang kedua profil pelajar Pancasila, yang ketiga capaian pembelajaran, yang keempat prinsip pembelajaran dan asesmen. Ini yang merupakan kurikulum, merupakan kewenangan pusat yang menetapkannya. Kami di satuan pendidikan yang bisa kami susun yaitu visi, misi, tujuan sekolah. Jadi bagaimana kita menyusun visi sekolah kami ya, sekolah kita, misinya, tujuan sekolah sekolah penggerak. Kemudian ya bagaimana kebijakan sekolah terkait kurikulum. Yang ketiga adalah kebijakan terkait pembelajaran dan yang keempat kebijakan terkait dengan asesmen. Ya, itulah ya yang harus kita
ketahui di dalam pelatihan sekolah penggerak, di mana tadi dalam kata merdeka itu ya, saya tidak mengambil keseluruhannya karena waktu. Saya hanya mengambil dari yang pertama adalah mulai dari diri sendiri, M dan E-nya, eksplorasi konsep. Ya, mulai diri sendiri dan eksplorasi konsep. Nanti mungkin kita bisa sambung lagi di lain kesempatan ya, kita melanjutkan masalah ruang kolaborasinya seperti yang ada di dalam asinkronis ya, sinkronis yang kita pelajari bersama. Mungkin itu dari saya, bagaimana kurikulum itu yang harus kita pelajari, baik ya di kurikulum dari awal ataupun sekarang kita menuju pada kurikulum sekolah penggerak. Demikian Ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Nanti kita mulai lagi ya.